Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu serta jamaah Masjid Al-Munir yang semoga selalu dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat kehidupan. Atas berkat nikmatnya lah hari ini kita hampir menyelesaikan puasa yang ke-10. Semoga hitungan kita sama dengan hitungan malaikat ataupun hitungan Allah. Jangan sampai kita menghitung puasa sudah hampir 10, tapi hitungan malaikat bisa jadi berbeda. Karena Rasulullah sudah memperingatkan jauh-jauh hari, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Kok iso? Ya iso aja. Rasulullah juga memperingatkan asyamu junnah. Puasa itu seperti benteng atau seperti perisai, maka janganlah kamu merusaknya. Ada beberapa yang bisa merusak puasa. Di antaranya adalah berkata bohong, mengadu domba, memfitnah, yang semua itu adalah secara lahirnya adalah perbuatan dari mulut. Karena itu selama puasa hati-hatilah dalam menjaga mulut. Mulut bisa menjadi pabrik pahala, bisa juga menjadi pabrik dosa bagi kita. Bisa menjadi pabrik pahala kalau kita gunakan mulut kita untuk berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah memerintahkan untuk mengingatnya secara banyak. Zikir secara mulut, memperbanyak tasbih, tahlil, tahmid. Bisa juga dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Tapi mulut juga bisa menjadi pabrik dosa bagi kita. Kalau kita tidak bisa menjaga mulut, sehingga mungkin banyak berdusta, banyak memfitnah, banyak mengadu domba. Sekarang mungkin tambah lagi jempol kita. Jangan sampai jempol kita menjadi pabrik dosa bagi kita, karena kita mengomentari dengan tulisan yang tidak bagus. Kita juga mungkin menge-share sesuatu yang belum tentu benar. Tapi usahakanlah jempol kita menjadi ladang pahala bagi kita, dengan cara kalau di grup-grup WA kita bisa saling menasehati. Mungkin di media sosial kita banyak membuka dakwah-dakwah sehingga menambah ilmu agama bagi kita. Kembali kepada ayat yang saya baca di depan tadi. Pertama, Allah mengingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut.
setiap yang bernafas pasti akan merasakan mati. Semua kita yakin, insya Allah yakin bahwa suatu saat akan mati. Hanya mungkin tunggu giliran. Bisa jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, bapak-bapak duluan. Tergantung jatah umur yang diberikan Allah pada kita. Suatu saat kita pasti akan mati. Hanya sayangnya kita tidak bisa mendengar secara langsung bagaimana rasanya orang yang mau mati, bagaimana rasanya orang yang sakaratul maut. Karena apa? Saya belum pernah mendengar orang yang telah melewati sakaratul maut kemudian balik lagi ke dunia menceritakan, oh rasanya sakaratul maut itu koyong ini ki. Walaupun saya pernah mengalami, menemani orang yang mungkin sudah sakaratul maut, kira-kira sampai 2 jam atau sekitar 2 jam sebelum beliau meninggal. Keadaannya sangat berat, sudah tidak bisa berbicara, hanya mungkin matanya yang melihat. Itu mungkin seperti yang dikabarkan Rasulullah, dia mungkin melihat malaikat yang mau mencabut nyawanya. Itu tentang sakaratul maut. Tidak ada orang yang sudah melewati sakaratul maut kemudian balik lagi menceritakan bagaimana kondisi sakaratul maut itu. Setelah orang meninggal, kemudian dia diurus, maka dia akan diantarkan menuju ke tempat peristirahatannya yang paling terakhir. Rasulullah mengingatkan, mayit itu akan diikuti oleh 3 hal, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 akan kembali dan 1 akan tetap menemani mayit itu di kuburnya. 2 yang kembali adalah keluarganya dan hartanya. Keluarganya, anak, istri, orang tua, bagaimanapun sayangnya kepada si mayit, tentu dia tidak mau kalau disuruh menemani mayit itu dalam kuburan. Begitu juga hartanya. Walaupun si mayit mungkin sudah bekerja keras mengumpulkan hartanya, mobil, uang, segala macam, tetapi tentu tidak elok kalau harta itu menemani mayit sampai ke liang kubur. Kalau misalkan mayit itu minta tolong kepada keluarganya, misalkan istriku, suamiku, anak-anakku, tolonglah aku, sekarang aku sudah tidak berdaya, maka apa bantuan yang bisa kamu bicarakan? Maka mungkin keluarganya hanya bisa menjawab, kami hanya bisa mengurusmu sampai di sini. Sudah kami persiapkan tempat istirahatmu, tetapi kami harus melanjutkan kehidupan kami. Mungkin keluarganya masih bisa membantu dengan doa-doanya. Hartanya juga begitu. Harta yang masih dimilikannya, harta yang masih dimilikinya tidak bisa membantu banyak bagi mayit. Mayit mungkin hanya memerlukan untuk membeli kain kafan dan membayar perlengkapan penguburan, baik membayar bedah bumi ataupun
tenaganya. Tinggallah sekarang mayit bersama yang ketiga, yaitu amalnya. Masih untung kalau selama hidupnya mayit itu banyak mencurahkan tenaga, amal dan pikiran untuk beramal, sehingga amalnya cukup, maka dia akan mendapat teman yang cukup di kubur. Ada yang mengatakan kelak amal itu akan diwujudkan di dalam kubur. Jika si mayit banyak beramal baik, maka dia insya Allah ditemani oleh orang yang baik, yang harum, seharum perbuatannya di dunia. Sebaliknya, jika mayit itu semasa hidupnya banyak berbuat kejahatan, berbuat kerusakan, maka amalnya akan diwujudkan menjadi makhluk yang busuk, sebusuk perbuatannya di dunia. Naudzubillah min dzalik. Yang menarik adalah kata-kata mayit itu diikuti. Berarti mayit dalam keadaan tidak berdaya, dia diikuti dalam keadaan pasif, bukan mayit membawa. Kalau mayit membawa amalnya, mungkin dia bisa memilih, wah aku nggawa sing amal soleh wae, salat, ngaji, sedekah. Amal sing elek-elek ora usah digawa. Itu kalau mayit bisa memilih amal yang dibawa. Tetapi kata-katanya adalah mayit itu diikuti oleh amalnya, maka semua amalnya akan mengikuti. Amal baik, amal tidak baik, semuanya akan mengikuti dan menemani sampai ke liang kuburnya. Kemudian kelanjutan ayat tadi adalah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan mencoba dengan kejelekan dan kebaikan untuk mencoba kamu semua. Allah menciptakan hal yang baik dan hal yang buruk. Hal yang tidak kita senangi dan yang kita senangi adalah untuk mencoba. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengingatkan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menciptakan apa-apa yang ada di bumi sebagai perhiasan untuk menguji siapakah orang yang paling baik perbuatannya. Yang perlu diingat adalah yang paling baik, bukan yang paling banyak. Banyak nek ra cocok ya padha wae. Lebih baik sedikit tetapi cocok dengan kehendak Allah, cocok dengan yang dicontohkan Rasulullah. Jangan sampai banyak tetapi domleset. Seperti seorang siswa disuruh mengerjakan PR halaman 100 sampai 112 misalkan. Nah, gurunya hanya meminta itu halaman 100 sampai 112. Tapi karena siswa tadi keras kepala, ngeyel, merasa pintar sendiri, dia mengerjakan dari halaman 1 sampai 50 misal. Maka walaupun pekerjaannya banyak, tetapi guru tadi tidak mau memberi nilai. Kenapa? Pekerjaanmu banyak, tetapi tidak sesuai dengan perintah guru. Maka carilah guru lain yang mau memberimu nilai. Lebih baik kita berpikir mencari amal yang paling baik, bukan yang paling banyak. Kembali kepada cobaan tadi, bisa berupa kebaikan ataupun keburukan.
sesuatu yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi. Bahkan mungkin kebanyakan orang akan gagal kalau dicoba dengan hal-hal yang